Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini, sekaligus kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Adinda Putri Aulia sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kebetulan, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat ini. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Putri Aulia dengan NIM 2300099, ada Mutia Zuniar dengan NIM 2300978, kemudian Neng Sofi Isis Kofia dengan NIM 2307131. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau bisa disebut PKB. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan pokok bahasan terlebih dahulu. Yang pertama, pengetahuan umum dan definisi PKB. Kedua, tujuan PKB. Ketiga, konsep PKB. Keempat, komponen PKB. Kelima, tugas dan tanggung jawab PKB. Keenam, jenis kegiatan PKB. Ketujuh, permasalahan PKB di SD. Oke baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai definisi hingga konsep dari PKB. Kebijakan peningkatan profesionalisme guru merupakan segala hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dalam jabatan, penataran, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Selain itu, sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga mengamanatkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang akan memfasilitasi guru untuk dapat berkelanjutan. Merealisasikan adanya peningkatan dalam profesionalitas guru, maka diperlukan sebuah inovasi untuk menjadi kunci pembentuk masa depan pendidikan yang adaptif dan juga progresif. Nah, salah satu program inovatif dalam peningkatan profesionalitas guru yaitu adanya PKB. PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang dimana ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. PKB ini diakui sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran atau pembimbingan dan juga tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru. Selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dimana terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Danim tahun 2002, tujuan umum dari PKB adalah memajukan mutu pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dibantu dengan tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi. Di sini maksudnya adalah standar kompetensi yang telah ditentukan dalam ketetapan aturan. Yang kedua, memperbaharui potensi pendidik dalam pemenuhan keperluan dan pertumbuhan ipteks. Karena di sini itu adalah menyeimbangkan kemampuan guru agar tidak tertinggal dalam tuntutan teknologi di zaman digitalisasi saat ini. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab guru pada pelaksanaan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai profesi yang profesional. Dan yang keempat adalah membangkitkan wujud cinta serta bangga dalam menyandang jabatan guru. Karena masih banyak sekali guru-guru di luar sana yang kurang percaya diri ataupun kurang merasa bangga akan profesinya saat ini. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mendorong peningkatan karir guru. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dari PKB. Yang pertama, PKB ini berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kerja dan juga karir guru. Tadi sudah disinggung bahwa karir ini lebih dikhususkan kepada guru yang ingin naik pangkat, sedangkan kinerjanya itu meliputi kompetensi, komitmen, dan juga motivasi. Yang ketiganya itu dapat ditingkatkan lagi menggunakan proses PKB.
Yang kedua, yaitu PKB ini dilaksanakan secara terus-menerus, artinya pelaksanaannya secara rutin, namun tidak ada batasan waktu. Misalnya, setahun itu harus wajib berapa kali, itu tidak ada. Namun, keputusan ini tergantung kepada diri sang guru masing-masing. Jika guru tersebut aktif dan kreatif dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka ia akan lebih memahami atau memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan yang tidak ikut program PKB. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah pelaksanaan dengan metode yang beragam. Karena pengembangan keprofesian berkelanjutan ini menggunakan 3 metode, yakni yang pertama metode tatap muka, yang kedua metode daring atau online murni, dan yang ketiga adalah metode daring kombinasi. Meskipun program ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, namun setiap metode itu memiliki aturan minimum jumlah jam pelajaran, yaitu terdapat pada 60 jam pelajaran. Contohnya, ketika kita menggunakan metode daring kombinasi atau metode gabungan antara daring dan juga tatap muka, metode ini dilaksanakan dengan komposisi 48 jam pelajaran untuk interaksi daring dan setelahnya itu adalah 12 jam pelajaran untuk interaksi tatap muka di pusat belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurung PKB. Yang pertama ada perencanaan, yaitu kegiatan sistematis untuk menyusun rangkaian kegiatan PKB yang dilakukan guru bersama koordinator PKB selama 1 tahun atau 2 semester. Lalu yang kedua ada pelaksanaan, yaitu implementasi PKB yang mengacu pada hasil perencanaan dilengkapi dengan administrasi kegiatan seperti catatan kehadiran dan juga topik bahasan. Lalu yang ketiga ada evaluasi, yaitu dasar bagi guru untuk menyusun rencana kegiatan PKB meliputi evaluasi diri mandiri dan penilaian kinerja oleh penilai eksternal. Lalu yang keempat ada refleksi, yaitu melihat kembali pelaksanaan PKB, mencangkup proses dan hasil untuk menghimpun data dan informasi pelaksanaan. Ruang lingkup ini didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru berdasarkan kebutuhan untuk mencapai dan meningkatkan kompetensi di atas standar yang telah ada. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurung PKB. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Guru harus memiliki minimal 4 kemampuan dasar, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta menguasai materi pembelajaran. Lalu yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa dalam memecahkan masalah belajar dan mengembangkan potensi diri. Guru juga memberikan dukungan dan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi. Lalu yang ketiga, guru sebagai administrator kelas. Di sini, guru bertanggung jawab untuk mengelola dan mengadministrasikan segala hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Ini termasuk mengelola kehadiran siswa, mencatat nilai, membuat laporan kemajuan belajar, dan menjaga ketertiban kelas. Lalu yang keempat, guru sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan kurikulum. Guru juga dapat memberikan masukan dan saran dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru juga dapat mengembangkan materi ajar yang kreatif dan inovatif. Lalu yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Guru secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan PKB untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Ini termasuk mengikuti pelatihan seminar, diklat, dan lain sebagainya. Guru juga dapat melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang terakhir, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat, yaitu guru berperan sebagai figur yang dihormati dan diharapkan dapat mencerdaskan bangsa. Guru harus membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Guru berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga hal tersebut dapat dicontoh oleh para murid. Baik, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan komponen dan jenis kegiatan PKB. Yang pertama, pengembangan diri, meliputi 1 diklat fungsional,
kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam kurun waktu tertentu. 2. Kegiatan kolektif guru. Kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Yang kedua, publikasi ilmiah. Meliputi pertama, presentasi pada forum ilmiah, 2. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, 3. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Yang ketiga, karya inovatif. Meliputi pertama, menemukan teknologi tepat guna, kedua, menemukan atau menciptakan karya seni seperti karya sastra, seni rupa, atau seni kriya. 3. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, ataupun alat praktikum. Keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Selanjutnya, permasalahan PKB di SD. 1. Kurangnya kesiapan dan komitmen guru untuk mengikuti kegiatan PKB. 2. Kurangnya perencanaan terstruktur dalam pengembangan kompetensi guru. 3. Kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan jajarannya. 4. Rendahnya tingkat ketercapaian PKB. 5. Penugasan guru yang tidak berkelanjutan. 6. Metode pelatihan dan workshop yang kurang tepat. Adapun studi kasus PKB di SD, saya mengambil permasalahan yang pertama, banyak guru hanya fokus pada pengembangan diri tetapi kurang aktif dalam publikasi ilmiah dan karya inovatif. Yang kedua, waktu guru terbatas karena tugas mengajar dan administrasi. Yang ketiga, kurangnya fasilitas pendukung seperti akses internet atau pelatihan khusus. Implementasinya, yang pertama, pemerintah perlu menyediakan fasilitas seperti akses internet dan pendampingan bagi guru dalam menulis karya ilmiah. Kedua, guru perlu bekerja sama dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan saling membantu dalam kegiatan PKB. Ketiga, jadwal kegiatan PKB harus fleksibel agar tidak mengganggu tugas utama guru di kelas. Keempat, kepala sekolah harus mendukung penuh kegiatan PKB, termasuk menyediakan waktu khusus untuk guru mengikuti pelatihan. Baik, selanjutnya kami buka sesi diskusi untuk 2 orang penanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kesimpulan, selayaknya guru yang memerlukan keterampilan pada pengembangan pembelajaran, PKB menjadi wadah pengembangan potensi demi mewujudkan guru yang profesional, yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan kuat dan tuntas, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian matang, kuat, dan seimbang. Terima kasih yang sudah simak materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.